Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini firman yang saya sampaikan berjudul Teruslah Melekat pada Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara-saudaraku, firman ini sesungguhnya juga mengatakan kepada kita bahwa hidup kita diwarisi dengan kelemahan-kelemahan. Ya. Pada sisi yang lain jelas Tuhan memiliki kehendak atas kita, yaitu kita menjadi kudus dan tak bercacat. Saya rasakan betapa mustahilnya ini ketika kehendak Tuhan itu harus kita realisasikan dengan kekuatan kita. Kita bisa manakala Dia hadir campur tangan di dalam hidup kita. Kita memiliki kelemahan berupa konsep kehidupan, sifat, kebiasaan, gaya hidup yang tidak sesuai dengan cara hidup Tuhan yang diwariskan dari latar belakang, kemudian dari keturunan DNA di dalam hidup kita, ya, secara lahiriah, dari lingkungan, maupun kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani selama hidup ini. Nah, tetapi karena pergaulan dengan firman dan dengan Tuhan, pribadi Tuhan, kita semua pasti memiliki kerinduan untuk benar-benar pada akhirnya kita kudus dan tak bercacat itu. Semakin hari kita berkehendak untuk kondisi yang Tuhan mau itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita peroleh dari firman Ibrani 4 ayat 15 dan 16? Yang pertama adalah kita semua memiliki kesadaran bahwa kita memiliki kelemahan. Seberapapun pencapaian kita begitu hebat, kita menyadari bahwa kita memiliki kelemahan dan kita perlu mengevaluasi diri kita dengan berkaca pada Tuhan. Jadi mengevaluasi itu memang harus memiliki proporsional yang tepat begitu. Kita harus menyadarinya, tetapi kita tidak boleh diintimidasi olehnya. Nah, menjaga keseimbangan ini seringkali sulit terjadi di dalam pikiran dan kehendak hati kita. Kemudian di ayat 15 di sini kita juga memperoleh satu pengertian bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar-benar kita bisa percaya. Tuhan bisa memahami ketika kita mengeluh, ketika kita merasa tidak puas terhadap diri kita karena kelemahan-kelemahan kita yang seringkali membuat kita jatuh, melakukan kesalahan, dan itu yang membuat kita untuk sementara waktu kehilangan damai sejahtera. Tapi pada kondisi itu, Tuhan begitu memahami ketika kita mengutarakan kepada Dia, kita berkeluh kesah kepada Dia. Terus yang berikutnya, kita harus memiliki kebesaran hati. Kebesaran hati itu di Mazmur 3 jelas diungkapkan, besok akan saya sampaikan. Kebesaran hati itu satu posisi hati di mana melihat
bahwa kita memiliki potensi untuk menyelesaikan persoalan kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apapun yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita dan kita mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Dan di sini dikatakan Tuhan pun mengalami hal itu. Sekalipun seringkali pencobaan itu membidik melalui kelemahan kita. Kita butuh uang, tetapi potensi untuk kita melakukan ketidakjujuran itu ada di depan mata kita. Kita seringkali tidak menang dalam perkara B, tetapi ternyata situasinya itu mengarahkan kita untuk terbuka peluang untuk melakukan B itu. Ya. Seringkali kita mengalami seperti itu. Kemudian pencobaan itu memang seringkali datangnya secara mendadak, tidak melihat situasi dan kondisi, bahkan mungkin pencobaan itu datangnya ketika kondisi kita tidak siap. Ya, itulah pencobaan. Tapi di 1 Korintus 10 ayat 13, itu adalah hal yang biasa, yang sesungguhnya semua manusia mengalaminya. Dan manusia mempunyai kekuatan untuk menolak, untuk menang dari pencobaan itu. Nah, tetapi pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Firman Tuhan di Ibrani tadi, ayat 15, Tuhan Yesus dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Kata tidak melebihi kekuatan manusia, itu harus dieksplorasi secara aktif. Begitu datang pencobaan, kita harus mengatakan bahwa saya bisa, karena ini hal yang biasa. Ya. Tidak memberikan fokus pada pencobaan itu, atau kita tidak terlena untuk menerima bahwa kita kalah karena pencobaan, tapi hati kita begitu aktif mengatakan bahwa pencobaan itu adalah hal yang biasa, tidak melebihi kekuatan. Itu harus secara aktif hadir dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga melahirkan keteguhan hati atau kebesaran hati. Kita bisa melewati ketika kita bergantung kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-16, di sini dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk itu, janganlah kita terus berfokus pada kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita takut menggenapi panggilan Tuhan. Seringkali kenapa orang nggak mau melayani, kenapa orang nggak mau terlibat aktif untuk melayani Tuhan, karena dia terpaku pada kelemahan-kelemahan dirinya. Wah, aku masih gini, aku masih gitu, aku belum layak, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus punya kelemahan. Dia mau mendengarkan, dia dengan setia mendengarkan keluh kesah kita, dia hadir memberikan pertolongan, maka seharusnya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita mengambil satu sikap aktif untuk kita melihat kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani dia. Kita mungkin masih banyak kekurangan, tetapi kasih karunia Allah kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Percayalah terus kepada Tuhan, bekerjalah bagi Dia sesuai dengan rahmat-Nya, maka Allah akan memberikan kekuatannya kepada kita. Terus yang berikutnya, di ayat 16 memberi pengertian bahwa kesempurnaan, keserupaan dengan Allah
itu direalisasikan dengan tindakan aktif untuk kita terus berkomitmen hidup di dalam panggilan Tuhan. Jadi ketika kita merespon panggilan Tuhan, ketika kita hidup di dalamnya, percayalah proses pembaharuan diri kita, pertolongan yang tepat pada waktunya, itu akan kita terima. Kita pasti dipulihkan, kita pasti mengalami kesempurnaan dari Tuhan, seiring dengan komitmen hidup kita untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita ingin berubah, kalau kita merindukan, kita serupa dengan Dia, teruslah melayani di dalam Kristus. Terpujilah namamu, nama Tuhan, mari kita berdoa.